Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kembali lagi kita beribadah virtual dalam live di YouTube. Dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas di antara kita semua. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita datang memanggil hadirat sebab sungguh luar biasa Allah kita, Dia sungguh dahsyat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sepanjang seminggu ini. Kami boleh melewatinya semua karena kemurahan Tuhan. Biar hari ini kami datang bukan karena rutinitas Tuhan, tapi kami datang karena kami rindu untuk menyembah Tuhan. Biar kami menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Kami mau melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan hatimu dan kita sama-sama naikkan pujian kita. Terima kasih.
mari kita sudah berdiri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami patut bersyukur dan terima kasih kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami merasakan kasih sayang dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami begitu indah. Pagi hari ini kami sebentar akan menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu. Awal pertengahan akhirnya Roh Kudus beri berkarya melalui hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan untuk melayani pagi hari ini. Dari yang melayani musik, puji-pujian, lagi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pagi hari ini belum sempat tadi di mana mereka berada. Tolong Engkau sertai melewati bahkan dengan keadaan selamat di tempat ini bersama-sama kami bermekan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan segala ucapan syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, silakan duduk. Mari pagi hari ini kita akan mulai ibadah raya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kami mempunyai kesaksian yang sangat indah, Bapak Ibu. Kira-kira 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu, di Indonesia ini pernah terjadi yang namanya wabah kolera. Hampir-hampir sama seperti saat ini, Bapak Ibu. Yaitu kalau orang Jawa itu mengatakan pagi sakit, sorenya mati. Kalau sorenya sakit, paginya itu mati. Kalau istilah sekarang itu kerennya apa ya? Muntah dan berak. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu saudara yang kasih, saya masih kecil, kira-kira sebelum stok 65, ya kira-kira 63 atau 64 di situ. Itu terjadi sangat ngeri sekali Bapak Ibu. Tetapi itu tahu bahwa itu orang yang kena penyakit kolera dan itu wabahnya sampai seluruh Indonesia. Tetapi anehnya Bapak Ibu, itu bisa dilihat dengan mata kepala. Karena apa? Orang itu diasingkan bahwa orang itu adalah sakit kolera dan itu sangat menular sekali. Tetapi sekarang Bapak Ibu, yang namanya corona ini tidak bisa lihat. Bahkan tanpa gejala pun orang bisa meninggal. Angka terakhir kemarin 29 saya melihat di TV itu sudah tembus angka 92.300 berapa gitu. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, corona ini belum berakhir. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita jaga diri kita sendiri. Karena apa? Penyakit ini tidak pandang bulu, biarpun itu orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang susah, semua kena. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi kita nggak usah khawatir, kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup melakukan apapun di dunia ini. Mari kita dasar dengan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dengan Mazmur, kitab Mazmur pasal 91. Kita baca ayat pertama sampai ayat 16, tetapi kita akan baca ayat 6 dulu, nanti kita lanjutkan kitab sambung. Dengan perikop di sini dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penggenapan daripada nubuatan-nubuatan para nabi-nabi besar, di Yesaya, di Yeskiel, dan di Yeremia. Kita tahu bahwa saudara yang kasih apa yang sedang terjadi saat ini, itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, kita mendapat perlindungan yang dari Tuhan semesta alam. Kita tahu bahwa saudara yang kasih, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit ini sangat menular sekali Bapak Ibu, dan cepat sekali. Baru-baru ini saya juga kehilangan saudara sekandung saya. Itu masuk puskesmas itu hari Sabtu Bapak Ibu. Lalu hari Senin sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang kasih? Yang gawat ini yang dari India itu, sekarang namanya itu apa itu? Delta. Varian Delta sangat gawat sekali. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau sudah masuk itu sudah tidak bisa apa ya? Sudah keluarnya itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena yang diserang itu pertama itu lambung. Dan yang kedua, kalau lambung itu sudah mulai diserang, karena lambung ini adalah pencernaan makanan. Dan orang itu kalau diserang lambung, makannya itu susah. Dan lagi kalau sudah makannya susah, kosong, akhirnya nyerang paru-paru. Dan paru-paru, kalau sudah paru-paru kena, napas tidak bisa. Lalu terakhir jantung. Sudah, tinggal menunggu waktu saja. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan yang apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha dasar. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat berkuasa segala-galanya. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 17. Di sini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yesaya 46. Yesaya 46. Maaf. Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Karena Tuhan kita itu sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan Tuhan itu memberi rencana-rencana itu rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Jadi pada intinya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tetap ada perlindungan Tuhan yang sangat kuat. Ayat kedua sini dikatakan, aku berkata kepadamu, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat kuasa, sangat dahsyat. Bahkan langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya.
Tuhan kita tidak bisa disamakan apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan yang menciptakan segala isi dunia ini, bahkan segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Dan ayat selanjutnya Bapak Ibu kita akan teruskan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi artinya begini Bapak Saudara yang kasih. Saat-saat ini yang sedang terjadi itu adalah penggenapan daripada firman Tuhan. Itu nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan beberapa tahun yang lampau, sekarang ini sedang digenapi. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak usah takut dan kita nggak usah terlalu berani. Karena apa Bapak Saudara yang kasih? Kemarin kalau tidak hari Rabu, hari Selasa, saya itu ke tempatnya Pak Sugiono bersama Ibu Markus, Pak Mano, Bu Mano, dan Pak Sugiono keluarga 6 orang. Penyakit yang derita saat ini sangat aneh sekali. Katanya si Pak Sugiono ini diganggu orang yang belakangnya rumah itu. Ya istilah kasarnya itu sandat. Terus bilang sama mertuanya Pak Mano itu begini, Pak, tolong belkan Pak Markus supaya kesini berdoa untuk saya. Sudah 2 kali saya ke sana. Yang pertama itu di tempatnya mertuanya yang di mana itu kakek dulu, dan yang kedua di rumahnya sendiri. Dia bilang apa Bapak Ibu? Kalau sudah mulai jam 1 sampai pagi itu nggak bisa tidur, itu diganggu. Ada yang melempari batu di atas rumahnya, dan ada yang digedor-gedor pintunya. Tapi katanya orangnya itu nggak ada. Terus dia keluar ke belakang, ada di rumahnya orang itu tadi. Dan pernah sekali dia kasih seperti kain putih dipotong-potong itu ditaruh depannya pintu. Cuma kesalahannya dia itu enggak menyerah kepada Tuhan, tapi dia itu mencari orang pintar, paranormal di Simorokun itu. Dan akhirnya dia dimintai uang 1.700.000 atau 3.800.000 ini. Ya, akhirnya itu saya disuruh datang ke tempatnya untuk berdoa. Saya cuma bilang begini Bapak Ibu, Pak, kita ini orang percaya. Jadi roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh dunia yang ada ini. Jadi Bapak jangan usah takut. Semua yang terjadi itu adalah izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Jadi percayalah bahwa orang-orang yang sudah ada di lindungan Tuhan, biarpun itu tulah, biarpun itu sangat, biarpun apapun, nggak bisa masuk. Terus saya beri kesaksian bahwa saya pernah juga waktu ada di Simo itu, santet itu Bapak Ibu tahu bahwa nggak busuk itu ya. Itu jatuh di teras tua, itu baunya setengah mati karena kan busuk. Jadi nggak bisa kena orang, tapi kena rumahnya. Dan makanan yang ada di dalam rumah itu busuk semua, seperti nggak busuk itu, nggak bisa dimakan. Pada waktu itu adalah hajatan Mbak saya itu. Jadi ininya begini Bapak Saudara, kasih orang-orang yang sudah dilindungi oleh Tuhan, malah Tuhan itu menjaga. Kita teruskan ya, nanti kita tahu. Ayat yang ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terjadi. Ini terjadi bahwa terjadi dulu. Kita lihat di daerahnya Pak Sugiono, yang gangnya Pak Sugiono itu dari timur sampai barat, 2 minggu itu
itu meninggal 23 orang. Jadi hampir setiap hari 1 orang, 2 orang. Dia sangat takut, makanya waktu itu dia kan sakit, kena lambung, pindah 1 hari atau 2 hari di tempat mutuanya kan. Saking takutnya kanan kirinya itu meninggal semua. Jadi saat ini Bapak Saudara yang kasih tentang wabah COVID ini, kita nggak usah takut, kita nggak usah stres, kita nggak usah berani. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya apa yang terjadi saat ini itu adalah Tuhan yang punya suatu rencana. Di sini sangat tegas sekali bahwa walau 1.000 orang terlibat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi anak-anak Tuhan itu ada dari lindungannya, Bapak. Ini pun diprioritaskan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, kita tetap ada di lindungan Tuhan. Jangan takut. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, saya diberi saksian oleh Pak Mano di dalam rekaman itu, dokter umum, dokter spesial epidemiologi yang corona itu bilang gini. Jadi corona sekarang itu yang menyerang itu lambung. Pertama itu lambung diserang. Nah, kalau lambung itu sudah kosong, orang yang tidak mau makan, dia terus naik ke paru-paru sesak. Nah, kalau sudah sesak, naik ke jantung, sudah. Jadi waktunya cuma 3 hari. Kalau dalam 3 hari itu masih bisa selamat, itu hidup. Tetapi kalau 3 hari tidak bisa selamat, sudah game out. Saya sempat kena juga Bapak Ibu pada waktu ya kurang lebih 3 mingguan sekarang. Sebelum adik saya meninggal itu saya sudah kena duluan. Nah, untungnya saya sudah vaksin 2 kali. Jadi vaksin tetap kena, tetapi kalau sudah ada vaksin itu di dalam tubuh itu agak kebal. Rasanya itu sudah nggak bisa merasakan apa-apa Bapak Ibu. Ciuman dan cium tidak bisa mencium apa-apa. Itu gejalanya di situ corona sekarang itu. Lah, saya kan nggak mau sambel. Nah, ibunya anak itu saya suruh beli lele, suruh nyambel. Itu pun nggak terasa apa-apa. Jadi lagi itu rasanya kayak tawar gitu. Dibuat merasakan apa-apa tidak bisa. Itu selama 2 minggu bertahan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak usah takut, nggak usah stres, nggak usah memikirkan yang dana, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang sanggup melepaskan itu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah itu santet, tulah itu santet. Kasarnya itu santet tulah, tidak bisa tembus. Asalkan kita itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan itu membentengi kita, melindungi kita, dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, Tuhan itu tetap menaungi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bahkan rumah kita itu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan tangan Tuhan itu menantang kita supaya kaki kita tidak tampak jatuh terantuk batu. Itulah kehebatan Tuhan kita, Bapak Saudara. Jadi Tuhan kita itu sanggup melakukan apapun yang saat ini sedang terjadi. Asalkan kita itu tetap melekat kepada Tuhan dan selalu bergumul kepada Tuhan. Tuhan tetap ada sebagai benteng kita. Kita akan lanjutkan. Singa dan ular tedung akan kulangkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal
Jadi pada dasarnya Bapak Saudara yang kasih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu hanya mengandalkan Tuhan. Soal makan, soal minum, kita nggak usah khawatir. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bahkan burung-burung di udara pun tidak menanam dan tidak menuai, itu pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Tetap soal makan, soal minum, Tuhan tetap pelihara. Jangan khawatir tentang itu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan merumputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan, penjagaan Tuhan itu luar biasa. Panjang umur itu tetap dipelihara Tuhan, dan tetap digendong sampai walaupun rambut putih kita, Tuhan tetap menggendong kita. Dengan kata lain, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada di sekeliling kita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan pemburu, dan Tuhan kita tidak mau di dua hati. Maksudnya itu, kalau Tuhan ya Tuhan, kalau Mamon ya Mamon. Tuhan tidak mau. Karena apa? Tuhan itu sangat cemburu. Karena kalau mengasihi Tuhan ya mengasihi Tuhan, jangan mengasihi yang lain. Maksudnya begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan dan orang yang bersandar kepada Tuhan, itu kehidupannya tetap dipelihara sampai kapanpun. Yeremia pasal 17 sebagai ayat yang terakhir, yang tadi ya, Yeremia 17 sebagai ayat penutup. Yeremia 17 Yeremia 17 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun pada kesukaran dan kesulitan saat ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan, kita tetap dilindungi oleh Tuhan, dan tetap disertai oleh Tuhan kemanapun kita ada. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita tetap dijaga oleh Tuhan. Anak cucu dunia tidak pernah meminta-minta. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Saudara yang kasih. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, mari kita berdiri dan kita tundukkan kepala. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih walaupun kami berhenti untuk berbicara. Kami mohon kepada Tuhan Roh Kudus boleh membimbing kami, Roh Kudus boleh menyertai kami, Roh Kudus boleh menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, walaupun masa-masa sulit, masa sukar ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Sebentar kami akan mengambil di dalam perjamuan kudus. Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami,
supaya apa yang akan kami lakukan pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersekutu melalui darah dan tubuh Yesus. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat roti ini melebihi daripada kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini melebihi daripada kepala kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Sampai pada hari ini, Ibu tetap menjaga, melindungi, bahkan menyertai dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu itu sangat dahsyat. Penyertaan-Mu itu sangat sempurna dalam hidup kami Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Soal makan, soal minum, apapun itu keperluan kami, Engkau selalu membukakan, bahkan berlebih-lebih Tuhan. Itulah iman kami kepada-Mu. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kesulitan-kesukaran saat-saat ini sedang melanda di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahkan keperluan apapun Tuhan, Engkau mencukupkannya dan memberikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh bersekutu dengan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mempunyai masalah ada jalan keluar. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang mendapat kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan itu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan orang-orang yang sudah melayani-Mu Tuhan, Engkau mengetahui kesetiaan mereka, Engkau mengetahui jerih lelah mereka. Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Jauh dekat Tuhan menyertai, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kedangkan tangan bersama-sama, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan berkatilah Engkau pada waktu datang di tempat ini, dan diberkatilah pula Engkau pada waktu meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menyerahkan dan memberikan damai sejahtera. Engkau akan diangkat-angkat dan lebih tinggi, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Mulai saat pagi hari ini, besok dan sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Untuk mendapati kita ada iman di bumi ini, maka kita akan dibawa masuk dalam kerajaan surga, kekal, senang, bahagia sampai selama-lamanya.
Kita menerima berkat pada kesempatan hari ini bersama saya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Atas kasih-Mu, ku mau setia.